Saudara ayah pedangdut Lesti Kejora turut mendampingi sang anak saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Lalu bagaimana seharusnya orang tua menyikapi anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Kita bahas hal ini bersama psikolog anak dan pendidikan Felicitas Kabar yang sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Hai Mbak Feli, apa kabar? Kabar baik, Mas Tifal. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang. Saya mau tahu dulu respon Anda, perspektif Anda sampai akhirnya ayah Lesti datang ke Mapolres mendampingi Lesti untuk melakukan upaya perdamaian ini. Berarti segitu fatalnya ya kasus KDRT ini untuk mengganggu psikologis dari anak yang ikut terlibat dalam kasus ini. Iya, responnya kita cukup apresiasi ya kepada orang tua tetap mendampingi anaknya, melakukan pencabutan pelaporan itu memang sudah selayaknya dilakukan oleh orang tua yang anaknya menjadi korban KDRT, Mas Tifal. Tapi normalkah orang tua ikut mendampingi dan memang seharusnya begitu atau sebetulnya ada treatment lain sebetulnya Mbak? Iya, kalau di sini kan keputusan utamanya tetap pada korban ya, Mas Tifal. Jadi korban menuntut, mencabut itu memang hak dari korban, tapi orang tua mendampingi itu memang sudah sangat tepat sekali, Mas Tifal, karena sebenarnya yang didampingi kan secara psikologisnya. Tapi tuntutan, pencabutan itu merupakan proses hukum yang memang sudah ada prosedurnya, Mas Tifal. Jadi di sini orang tuanya bertindak untuk menjaga, mendampingi secara psikologis, emosional begitu, Mas Tifal. Nah, mungkin bentuk realnya Mbak, bisa dibantu juga agar mungkin dari masyarakat kita yang mungkin punya kasus orang-orang terdekat yang mengalami hal yang serupa begitu untuk pendekatan eee, bagi korban ini pendekatan dari orang tuanya merespons anak yang menjadi korban KDRT harusnya bagaimana itu? Oh ya, terima kasih. Jadi untuk mendampingi orang-orang yang menjadi korban KDRT, yang pertama adalah kita menerima seluruh ucapan, cerita gitu ya. Karena apa? Umumnya anak-anak atau korban KDRT ini enggan untuk bercerita karena akan dapat justifikasi, akan dapat judgement dari lingkungan sekitar. Orang tua merupakan yang paling dekat dengan anaknya. Jadi memang kita harus menerima dulu segala cerita. Karena begini, kadangkala kalau ada yang menceritakan tentang KDRT, kita langsung bilang, "Kenapa masih bisa bertahan? Kenapa tidak dari dulu dilaporkan? Kenapa begini? Kenapa begitu?" Jadi yang disalahkan korbannya, Mas Tifal. Jadi ini yang membuat wanita terutama enggan sekali untuk memberitahukan atau mengekspos bahwa mereka menjadi korban KDRT, begitu. Hak dia untuk didengar apapun kondisinya begitu untuk bisa diketahui sebetulnya apa yang terjadi. Terlebih kan kasusnya 70% kebanyakan KDRT dialami oleh kaum perempuan begitu dari kalangan Betul. istri begitu ya. Nah, selain hak untuk didengar sebetulnya ada hak apa lagi yang bisa diterima korban KDRT? Korban KDRT ini sudah banyak sekali perlindungan terhadap korban KDRT ya, Mas Tifal, termasuk dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan pada Anak itu sudah membuat peraturan sangat jelas bahwa siapapun justru yang melihat atau mengetahui adanya tindakan kekerasan pada perempuan berhak atau wajib justru melaporkan. Jadi bukan hanya orang tuanya, Mas Tifal. Kita yang lingkungan sekitar pun kalau melihat ada korban kekerasan, ada korban tindakan penganiayaan terhadap perempuan dan anak, justru wajib melaporkan. Ini dari bentuk pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak, Mas Tifal. Oke, dari kalangan orang tua tentu sebagai orang yang sangat dekat begitu dengan korban KDRT harus punya peran di sini menjaga psikologis korban tetap stabil, tapi di sisi lain di lingkungan juga harus punya support yang sama begitu Mbak. Ada kala sangkut pautnya masalah stigmatisasi itu tadi yang membuat akhirnya lingkungan tidak sepenuhnya bisa mendukung kondisi psikologis dari korban KDRT ini bisa betul-betul pulih sepenuhnya. Menghindari stigma ini apa yang sebetulnya harus betul-betul dicermati begitu untuk lingkungan sekitar, Mbak? Betul, terima kasih Mas Tifal. Jadi kita harus memberitahukan kepada masyarakat adalah bahwa dengan melaporkan suami yang melakukan tindakan kekerasan, itu memang kewajiban. Mas Tifal. Dengan pemaparan ini, dengan persepsi ini, jadi kita sebagai wanita, sebagai istri tidak lagi takut untuk melaporkan. Yang pertama itu, memupuk keberanian kepada korban untuk melaporkan. Kenapa? Banyak sekali korban yang melaporkan suaminya justru dipandang tidak menghormati, membuka aib keluarga gitu ya. Jadi bukan perempuan yang tough gitu, perempuan yang cengeng suka ngadu. Nah, ini kan salah. Ini yang membuat kita yang wanita menjadi ya sudahlah menerima saja gitu. Dan banyak sekali faktor yang membuat perempuan tidak berdaya dalam membela dirinya terhadap kekerasan. Contohnya misalnya finansial.
nanti kalau saya melapor terus ditinggalkan, saya tidak punya kekuatan secara finansial, bagaimana? Nanti kalau saya melapor, justru nanti suami makin parah perilakunya terhadap saya, bagaimana? Begitu, Mas Tifal. Hal-hal seperti ini yang membuat korban-korban jadi enggan. Apalagi misalnya prosedural yang berbelit-belit, harus ada visum, harus ada saksi, harus ada keterangan banyak sekali yang dilalui untuk sampai bisa persidangan contohnya. Jadi memang ini yang membuat wanita-wanita dan korban menjadi seperti kayak takut dan ya sudahlah, biarkan saja begitu. Mhm. Oke, nah kita kembali lagi ke sosok orang tua ini untuk bisa mendampingi korban KDRT, terutama anak yang terlibat menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini. Eh, Bagaimana kemudian orang tua selain mendampingi dalam keseharian, hal apa lagi mungkin harus dilakukan untuk memastikan kondisi psikologisnya dalam kehidupan sehari-hari ini tidak terbayang-bayang lagi dengan kasus kekerasan yang pernah dialami sebelumnya? Iya, sebenarnya kalau anak beda beda treatment ya Mas Tifal. Kalau di sini kasusnya kan anaknya sudah berkeluarga. Sudah memiliki keluarga sendiri gitu. Ada lagi kasusnya anaknya memang belum berkeluarga atau di bawah usia dewasa. Nah, treatmentnya beda-beda. Kalau dalam kasus ini adalah anaknya sudah berkeluarga, sudah dewasa dan memang sudah punya hak untuk menentukan apa yang harusnya dilakukan. Orang tua lagi-lagi harus respect dan mengapresiasi atau menghormati ceritanya, menghargai keputusan anaknya apapun. Kalau dibilang orang tuanya menerima anaknya diperlakukan seperti itu, sepertinya tidak ya. Setiap orang tua pasti tidak menerima kalau anaknya mendapatkan perlakuan kasar gitu. Tapi di sini orang tuanya menerima keputusan anaknya, bahwa anaknya akan mencabut laporan, itu yang harus kita hargai. Tapi orang tua mana yang ingin anaknya diperlakukan sama lagi? Pendampingannya bukan hanya 1 hari, 2 hari, butuh waktu panjang, tapi kembali lagi kepada anaknya, keputusan anaknya. Kalau anaknya mengatakan Iya. bahwa misalnya ya sudah, ini bisa kami selesaikan secara dewasa dalam internal keluarganya, kita balik lagi harus menghargai, Mas Nah, Rival. tentu ini masalah percaya diri pada anak ini juga yang akan jadi Betul. perhatian. Kalau kita merujuk pada kasusnya Lesti dan Rizky Bilar ini, alasan kemudian mereka berdamai, Lesti mengatakan agar sang anak punya figur ayah untuk bisa dididik, dibimbing, dibina lah seperti itu di masa depannya. Lalu bagaimana sekarang cara orang tua bisa mendidik anak agar punya rasa percaya diri untuk bisa membela haknya? Ya, terima kasih Mas Tifal. Ini salah satu juga yang jadi kontradiktif ya. Salah satu alasannya adalah karena supaya anak punya figur. Alasan lainnya adalah karena pelaku sudah berjanji tidak lagi mengulangi. Hmm, Kalaupun itu terjadi berarti masalah ya sudah akan diminimalisir. Nah, tapi umumnya pelaku korban KDRT itu memang mempunyai pengelolaan emosi yang kurang stabil, Mas Tifal. Inilah makanya dibutuhkan pendampingan dari lingkungan sekitar, sehingga saat emosinya tidak stabil, ada lingkungan sekitar yang menenangkan atau mengingatkan. Tapi kalau bagi lagi anaknya, terutama anaknya yang masih balita, batita gitu ya, yang melihat perlakuan seperti ini berulang, ini yang akan berdampak untuk psikologis. Figur ayahnya dapat, gitu ya, tapi persepsi terhadap kekerasannya yang berbeda. Kalau keseringan atau terlalu sering melihat perilaku kekerasan dalam keluarga, anak cenderung jadi menganggap itu seperti biasa atau boleh dilakukan. Ini yang cukup harus kita aware atau kita perhatikan sekali bahwa dampak pada anak akan lebih besar secara psikologis, secara psikis, secara sosial bahkan. Kenapa? Karena mereka akan merasa boleh kok melakukan kekerasan di rumah ya, saja boleh. Dan mereka akan menjadi nanti cenderung melakukan hal yang sama karena anak kan modeling proses ya. belajarnya, Mas Tifal. Baik, tentu rasa percaya diri harus ditumbuhkan dan merasa bahwa semua orang punya hak di sini untuk membela dirinya, terutama anak dan juga korban kekerasan dalam rumah tangga ini. Mbak Feli, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dan memberikan perspektif di Kompas TV hari ini. Selamat siang, Terima Mbak. Sehat kasih selalu untuk Anda. informasinya, Mas Tifal.